Teman, Sanyoku pompa air pH 100 AN rembes teman. Sampai ini sudah saya bersihin teman ya. Ini kotor sekali ini, sampai kayak gini teman. Karena apa? Saya jarang melihatin ya, mungkin ini sudah berlangsung agak lama teman. Sampai mengeras ini sudah saya bersihkan tadi. Jadi masih tetap berbekas kayak gini teman. Jadi saking mungkin udah terlalu lama saya tidak pernah lihat, tahu-tahu udah begini. Nah ini sampai kaki-kakinya kayak gini. Jadi kayaknya sudah berlangsung lama. Jadi ini teman mau sebetulnya ini teman, pompa ini sebeli tahun 2004 teman. Yang pertama kali tangkinya ini saya gunakan selama 7 tahun teman. Kemudian bocor. Saya beli di tahun 2011 saya beli. Saya gunakan hanya 5 tahun teman. Kenapa? Saya kesalahannya di sini teman. Saat itu ketika saya beli yang pertama kali, yang saya kuatin tuh yang sini teman. Sini kan tidak berapa kuat sebetulnya, untuk memegangi mesin aja teman. Yang dikuatin ini sebetulnya ini teman. Ini karena apa? Dia menahan tekanan air gitu loh. Saya yang kuatin ini waktu itu terjadi rembes, jadi terpaksa aku beli yang ini teman. Ini saya beli 25 Maret tahun 2016. Jadi sampai sekarang sudah 8,5 tahun saya gunakan. Ternyata saya enggak begitu kuatin, di sini yang kuatin ya ini mungkin karena air di tempat kami itu zat besinya, antara zat besi firm dan mangaannya itu tinggi, jadi jadinya begini teman. Walaupun kami sudah menggunakan filter naik dan turun yang sama 4 filter, tetapi yang filter waktu turun itu kan tidak bisa difilter teman, yang naik aja. Jadi pada saat air masuk tandon pakai filter, turunnya itu waktu distribusi baru menggunakan filter lagi teman. Jadi ini sekarang mau saya coba, saya buka teman. Saya buka, mau saya lihatin apa rusak ininya, seal karetnya ini. Karena ini sudah digunakan selama 20 tahun. Sementara saya 2 tahun lalu saya sudah beli. Tidak saya gunakan teman. Ini original daripada seal Sanyo itu teman. Jadi saya beli di servis Sanyo Bandung teman. 75.000 kalau tidak salah harganya waktu itu. Jadi nah teman, sepertinya skrupnya ini sudah bisa dicopot, kecuali ini teman. Ini kan patah teman. Jadi diambil muter dan goyang. Sementara di bawah ada ganjal. Jadi ini tidak bisa dicopot sementara. Ini harus dicabut dulu. Karena muter terus berarti apa artinya? Berarti patah pernya. Patah kena karat. Jadi dicabut tidak bisa karena mungkin ada ininya, jadi agak kesulitan. Jadi kayaknya memang sudah harus ganti ini teman. Ini murnya itu hanya berputar aja teman, nggak bisa dilepas. Bautnya itu kayaknya putus di bawah sini, putus, tetapi ada tempelan daripada besi yang di sini sehingga nggak bisa keluar. Sementara bautnya sendiri itu juga selip, jadi susah dicopot. Yang megangin di sini nggak ada, pegangannya saya nggak bisa, dengan tang lancip juga belum bisa. Akhirnya bisa tercopot teman, tercabut. Putus teman, termakan karat. Jadi waktu murnya itu mau dilepasin, dia berputar terus, ternyata ini putus, yang satunya enggak. Jadi tentu air akan lewat sini karena ini bekas bocoran. Ini bekas sebetulnya tujuan saya ingin mengganti seal karet yang ini teman sebetulnya. Tapi keadaan kayak gini sudah nggak bisa. Kita lihat aja dulu. Skrup akhirnya bisa lepas dari baut yang putus teman. Ini dulu juga ternyata sudah pernah saya lem dengan
lem besi teman. Ini karena waktu itu rembes. Jadi sekarang putus, mau tidak mau ini akan saya coba, saya tutup dengan lem besi teman. Kalau berhasil akan kau pakai. Karena apa? Ini hanya untuk menggangi mesin teman. Yang penting di sini. Tapi kalau ini rembes ya terpaksa harus beli baru. Teman, kemarin kan patah pegangan daripada mesin itu skrupnya. Jadi saya sudah tambal ini dengan epoksi atau lem besi. Sementara lubangnya saya tutup. Setelah saya kasih lem besi pertama, lubangnya saya tutup seperti ini dengan uang perak 100 rupiah yang kecil ini. Jadi ini masih kelihatan agak bulat, tertutup oleh epoksi ini. Dan juga ternyata packingnya ini teman, itu masih bagus ya, walaupun sudah saya gunakan 20 tahun. Ya kalau original begini teman. Jadi ini masih bagus. Jadi yang kemarin saya punya, yang saya beli dari Sanyo Service di Bandung itu tidak saya gunakan. Saya gunakan ini dulu teman. Dan nanti mesinnya dipegangin oleh satu ini aja teman. Ya nggak tahu, saya ini hanya suatu perkiraan. Apakah setelah saya tambal ini masih rembes atau tidak, saya belum jelas. Jadi saya tambal ini juga saya tambal teman. Ya kalau memang terpaksa sekali ya mau tidak mau harus beli tangki ini teman. Saya sudah lihat di Sanyo official store tuh ada sekitar 450-an harganya. Jadi akan saya gunakan ini. Ya maklum ini sudah tergunakan. Saya beli dari 25 Maret tahun 2012. Jadi sudah saya gunakan tahun 2016 teman. Jadi saya gunakan sudah 8,5 tahun. Jadi wajar aja kalau, tapi melihat bahannya itu memang ini sebetulnya anti karat. Karena zat besi dan mangan di tempat saya tinggi, ya terjadi begini. Nah teman, ini mesin udah siap saya masukkan ke sini dan nanti akan saya tes apakah bocor atau enggak. Sayang tadi saya mencari data mengenai laboratorium air tempat saya nggak ketemu teman. Dulu di tahun 90 ya kalau enggak salah pernah saya bawa air ke laboratorium PAM di Pejompongan itu teman. Sayang enggak saya ketemukan ya karena sudah sekian lamanya ya, 30 tahun lebih. Nah teman, mesin sudah saya masukin, sudah saya terpasang sil-silnya, karet-karetnya. Yang ini tidak saya pasang pegangan mesinnya, tidak apa-apa, jadi terpegang oleh satu dan kekuatan ini teman. Jadi siap dites. Nah teman, dengan terpaksa karena tangki bawah yang kemarin tuh tidak bisa dipakai karena rembesnya sangat kuat, bukan rembes lagi, udah bocor yang bagian pipa hisap itu. Jadi dengan terpaksa saya membeli tangki bawah yang baru. Ini kita unboxing dulu teman ya. Aku order yang ori teman. Kenapa? Kalau ori itu tinggal masuk aja teman. Jadi pengalaman saya ini beli yang ketiga kali, jadi atau keempat kali saya menggunakan tangki bawah ini, saya pakai ori terus. Karena bengkokin nanti malah rusak jadi bilang. Jadi akhirnya pada tanggal 25 Maret tahun 2016 itu dengan terpaksa saya tukar. Akhirnya saya beli seharga 500.000 teman saat itu. Ya tentu lebih mahal daripada sekarang. Sekarang ini cuma 437 itu. Jadi ini ori teman.
kita lanjutkan unboxingnya. Masih di dalam bungkus semua, teman. Ini masih dalam bungkus. Kita lihat ini dulu dudukan sekrup-sekrupnya, kan. Nah, teman, melihat lubangnya ini sama ini, dudukannya ini untuk dudukan mesin, mesin. Ini dudukan mesin, jadi nanti tidak usah terlalu kuat yang di sini. Kalau kuat pernah saya alamin, pertama kali saya ganti itu jebol, teman. Kemarin juga jebol walaupun tidak terlalu kuat karena sudah 8,5 tahun. Sementara ini untuk sedot, ini untuk air keluar, outputnya. Jadi ini adalah original, teman ya. Nah, perlu saya kasih tahu, waktu saya beli tidak original ini tidak rata, teman. Tidak rata, ada nongol sedikit. Efeknya apa? Begitu ini dikerasin, robek karetnya ini. Untung saya karetnya waktu itu pakai imitasi. Yang kemarin, teman, tidak saya pakai karena saya ragu, jangan-jangan bisa robek, betul robek. Akhirnya saya membuat sendiri, beli karet khusus untuk gasket setebal 3 mili, tetap robek, teman. Pada saat nah, teman, pengalaman saya tadi saya bilang kalau tidak rata ininya rusak, teman. Ini tidak kuat. Untung saat itu saya gunakan karet lokal. Jadi kalau originalnya saya nggak mau, original dengan original seperti ini, teman. Ini original, saya akan gunakan dengan original. Makanya original yang bawaan mesin itu sudah 20 tahun masih bagus saja gitu lah. Ini originalnya, teman. Ini saya beli di Sanyo Servis Bandung. Nah, ini kelihatan kan bedanya tadi karetnya ini. Ini juga beda, ini untuk PH 100D ini. Tidak saya gunakan juga ini karena di sana bisa digunakan masian. Yang ini, teman. Yang ini untuk yang sedotan itu. Jadi waktu itu pecah, saya nggak mau lagi. Jadi nanti karena ini masih baru akan saya gunakan ini, teman. Seperti itu, teman. Nah, seperti ini. Ini baru, ini juga baru walaupun saya beli 2 tahun lalu, tapi belum pernah saya pakai. Karena beli yang original ini belum tentu ada, teman. Kalau ada cuma stok 1, jadi waktu itu karena stok 1 dan ini harganya kalau tidak salah 50.000, sampai sekarang juga ada, tapi hanya 1 stok saja gitu di Sanyo Servis Bandung itu. Jadi nanti ini begini, baru mesin kita masuk. Dan pesan saya untuk ini megangin mesin ini jangan terlalu kuat, teman, karena pengalaman dulu saya pernah dol. Yang kemarin walaupun tidak kuat tetap dol. Karena apa? Pertama, air itu kadar besinya dan maangannya tinggi. Saya pernah periksakan tapi dokumen itu saya cari tidak ketemu. Dulu kalau tidak salah besinya itu 2000 parts, 2000 ppm, jadi per million itu ada 2000. Jadi itu menurut laboratorium PAM Pejompongan itu terlalu tinggi, tidak bisa untuk diminum. Karena TDS itu maksimumnya 500. Menurut WHO dari PBB itu hanya 500 TDS maksimum bisa diminum. Walaupun itu pada dasarnya saya pasang filter hanya 360, tapi saya tidak berani meminumnya. Saya tetap menggunakan air pump, teman. Kemarin tuh setelah tes dari sini terlalu deras rembesnya, bukan rembes lagi. Yang sini yang saya hilangin skrupnya itu, bautnya itu malah tidak apa-apa. Ada petir, teman. Jadi ini yang rembesnya kuat sekali, jadi saya ragu kalau sintep saya pakai. Nanti kalau suatu saat bocor, dia bisa masuk ke ruang mesin atau kena dinamo, itu malah
rusaknya lebih parah, jadi makanya tidak saya gunakan. Nah teman, mesin udah aku cabut, tapi sebelum saya pasang di tangki bawah yang baru, ini mau saya remplas, saya cat teman, saya cat hitam ini kan banyak karat tebal, takutnya kalau ini rusak ya repot ini pipa ini, karena ini dibuat dengan perhitungan kan. Jadi saya nggak mau berkarat, jadi ini akan saya hilangin karatnya, nanti kita cat. Saya udah beli catnya. Dan ini teman, ini yang maksud original tadi, bawaan dari mesin yang sudah 20 tahun aku gunakan masih bagus. Ini juga masih bagus teman, walaupun ditekan kuat dia nggak robek. Itu memang desainnya gitu, dari ini made in Jepang kan, jadi lokal belum ada, saya cari yang sebagus ini. Sebelum saya pasang, ini sudah saya rapikan, saya remplas, karena ini masuk di dalam air, jadi tingkat oksidasinya, tingkat karatnya besar. Saya takutnya kalau lubang memang, tapi kayaknya sih tidak, karena sudah 20 tahun begini-begini aja. Tapi akan saya coba, ini saya cat teman-teman, saya semprot dengan cat hitam. Ini yang saya rencanakan nanti. Nah, ini sudah kering, baru kita gunakan pada tangki yang baru. Nah teman, karet-karet dari pompa lama sudah kita ambilin kan, ada 4 ini untuk sedot dan keluaran, untuk karet ini untuk sedot dan keluaran 2, sama ini untuk menutup tekanan, dan ini karetnya untuk ini tekanan, itu ada 2, ini kiri kanan. Karet-karet ini sudah kita pindahin ke yang baru, ini sama ini teman. Nah, kalau yang ini baru beli 2 tahun lalu, yang tidak saya pasang, karena ini baru saya kasih yang baru biar lebih mantap teman. Nah teman, produksi yang lama ternyata ada tanggalnya teman. Ini 21 Juni 2006. Jadi saya beli Maret tahun 2016, 10 tahun setelah di stok baru laku. Teman, pipa itu yang masuk ke dalam tangki bawah sudah aku cat, dan selanjutnya akan aku pasang ke dalam tangki bawahnya. Seal untuk ini aku ganti yang baru semua teman. Ini juga belinya udah lama sekali, ini puluhan tahun dulu ketika harganya masih 500 ini. Saya beli banyak waktu itu. Ini sekarang ini baru semua baru teman. Nah teman, semua udah terpasang. Jadi skrup ini dan skrup yang sebelah ini kuat, karena apa, dia menyedot dan mengeluarkan air. Sementara ini hanya memegangin teman, jadi aku tidak terlalu kuatin, karena berdasarkan pengalaman kemarin, walaupun tidak kuat, yang pemegang ini juga dol kan, jadi hanya memegangi mesin aja, jadi tidak perlu kuat sekali. Yang kuat hanya ini untuk pengisap dan pengeluaran air, karena ada tekanan. Kalau ini nggak ada tekanan, ternyata dol juga gitu teman, karena apa, dimakan karat. Pompa sudah kita pasang ke instalasinya air, dan air sudah kami buka. Sekarang kita tes dengan membuka kerannya. Nah itu teman, jadi tidak ada kebocoran satupun dengan seal yang baru. Seal ini insap sama pengeluaran baru, serta yang seal ketiga tadi juga baru semua. Jadi begitu kita kencangin, kita pasang, tidak ada satupun kebocoran, tidak ada satupun rembesan teman.
Jadi semua sudah berjalan lancar. Jadi pekerjaan pemasangan pompa sudah selesai. Nah, ini tutupnya teman, kelihatan kan? Aku beli tahun 2004 teman. Jadi pada saat itu memang favorit ya, tahun 2004, 2003, 2003-2004 saya beli. Ini tutupnya sudah tidak begitu bagus teman. Pekerjaan pemasangan tangki bawah sudah selesai. Ini dikendalikan untuk mati hidupnya dari skakelar yang saya taruh di dapur. Jadi kalau hidup terus ya matinya dari dapur. Memang otomatisnya berjalan, tapi kadang-kadang kita kontrol dari dapur. Jadi lebih gampang. Kita coba dibuka. Nah, mantap teman. Kemarin yang original daripada ini gasket ini untuk keluar dan masukkan air tidak kami pasang, yang kami pasang yang lama. Karena apa? Pertama dia sudah masih kuat, masih bagus. Kedua kalinya dia sudah terbentuk oleh tekanan daripada baut-baut itu. Jadi sudah membentuk sehingga juga tidak terjadi masalah tentang perembesan. Jadi ini masih tetap saya simpan teman. Ya terus terang ini nyarinya juga sulit. Jadi kalau memang terpaksa sekali baru nanti aku pasang.